Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2016. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama yaitu saya sendiri, Leni Aprianti 118, selaku moderator serta pemberi. Yang kedua ada Putri Mayang Lestari 127 selaku pemateri, dan yang ketiga ada Yunda Putri NIM 134 selaku pemateri. Untuk memsingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Ada yang dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memulai pembahasan dengan menjelaskan mengenai pengelolaan aset desa. Next, Mbak, ke slide berikutnya. Baik, sebelum ke pengertian pengelolaan aset desa, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aset desa. Jadi, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes, atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengertian ini dikutip dari Permendagri nomor 1 tahun 2016. Oleh karena itu, aset desa harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya dan baik sehingga dapat sangat bermanfaat dan berguna. Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa yang baik dilakukan berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Menurut Permendagri nomor 1 tahun 2016, pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Dalam pengelolaannya sangat penting bagi desa untuk mengacu pada pedoman pengelolaan aset desa dalam mengelola aset desa tersebut. Pengelolaan aset desa adalah salah satu cara bagi desa untuk melakukan suatu pembangunan. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa pengelolaan yang baik tentu menggunakan pedoman dalam pengelolaannya. Next, Mbak Leni. Selanjutnya yaitu jenis aset desa. Dalam pasal 2 Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dijelaskan tentang jenis dan kekayaan aset desa. Disebutkan dalam ayat 1, jenis aset desa terdiri atas yang pertama yaitu kekayaan asli desa, kemudian yang kedua yaitu kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, kemudian yang ketiga kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kemudian yang keempat kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian, kontrak, dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, kemudian yang kelima yaitu hasil kerjasama desa, dan yang terakhir yaitu kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Next, Mbak Leni. Selanjutnya yaitu kekayaan asli desa. Kemudian di ayat 2 itu menyebutkan tentang kekayaan asli desa yang terdiri dari yang pertama tanah kas desa, kemudian yang kedua pasar desa, yang ketiga pasar hewan, kemudian tambatan perahu, yang kelima bangunan desa, yang keenam pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, kemudian yang ketujuh pelelangan hasil pertanian, yang kedelapan hutan milik desa, yang kesembilan mata air milik desa, yang ke-10 pemandian umum, dan yang terakhir yang ke-11 adalah lain-lain kekayaan asli desa. Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan peraturan yang sesuai, yang dimana kegiatan tersebut dapat berupa suatu pemanfaatan tanah kas desa dan kegiatan lain yang disebutkan dalam Permendagri nomor 1 tahun 2016. Next, Mbak Leni. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan
berdasarkan beberapa asas. Yang pertama adalah asas fungsional, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas transparansi dan keterbukaan, yang keempat asas efisiensi, yang kelima asas akuntabilitas, dan yang keenam adalah asas kepastian nilai. Next. Di sini, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Kepala desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa. Yang kedua, menetapkan pembantu pengelola dan petugas atau pengurus aset desa. Yang ketiga, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahantanganan aset desa. Yang keempat, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. Yang kelima adalah mengajukan usul pengadaan, pemindahantanganan, dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa. Yang keenam, menyetujui usul pemindahantanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan. Dan yang ketujuh adalah menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan atau bangunan. Next. Kepala desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa. Yang kedua, unsur perangkat desa sesuai petugas atau pengurus aset desa. Jadi di sini dalam pengelolaan aset desa, kepala desa itu dibantu dengan dua perangkat desa. Next. Yang pertama ada sekretaris desa. Sekretaris desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab. Yang pertama adalah meneliti rencana kebutuhan aset desa. Yang kedua, meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa. Yang ketiga adalah mengatur penggunaan, penghapusan, dan pemindahantanganan aset desa yang telah disetujui oleh kepala desa. Yang keempat, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa. Dan yang kelima adalah melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. Tugas dari petugas atau pengurus aset desa, yaitu yang pertama adalah mengajukan rencana kebutuhan aset desa. Yang kedua, mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDes dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala desa. Yang ketiga adalah melakukan inventarisasi aset desa. Yang keempat, mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya. Dan yang kelima adalah menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengelolaan aset desa. Dan aset desa di sini itu meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemintaan, penatausahaan, pelaporan, dan penilaian. Nah, untuk perencanaan sendiri itu perencanaan aset desa itu dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa untuk kebutuhan 6 tahun. Kemudian perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun itu dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes dan ditetapkan dalam APBDes setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada dalam desa tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pengadaan. Nah, pengadaan aset desa ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip seperti efisien, efektif, transparan, kemudian terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif atau akuntabel. Kemudian
Kemudian pengadaan barang atau jasa di desa itu diatur dengan peraturan bupati atau wali kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga ada penggunaan aset desa ini ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Status dari penggunaan aset desa juga ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pemanfaatan. Pemanfaatan itu dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk dari pemanfaatan desa itu berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Kemudian pemanfaatan aset desa itu ditetapkan dalam peraturan desa. Kemudian ada pengamanan aset desa. Nah, pengamanan aset desa itu wajib dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa. Bentuk dari pengamanan desa itu sendiri seperti administrasi itu pembukuan, inventaris, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan desa. Kemudian yang bentuk fisik itu agar mencegah kerusakan dan kehilangan. Seperti fisik tanah dilakukan penganggaran atau tanda batas. Adapun selain tanah itu dapat dilakukan penyimpanan dan pemeliharaan serta pengamanan hukum seperti bukti status kepemilikan. Kemudian pengamanan aset desa juga ditetapkan dalam peraturan desa. Kemudian yang selanjutnya ada pemeliharaan aset. Pemeliharaan aset di sini itu wajib dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa, dan juga dianggarkan pada APBDes. Kemudian selanjutnya yaitu penghapusan aset desa. Nah, penghapusan aset desa itu merupakan kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Untuk penghapusan aset desa sendiri itu terjadi karena 3 hal, yaitu beralih kepemilikan, pemusnahan aset, dan sebab lainnya. Untuk beralih kepemilikan itu seperti pemindah tanganan kepada pihak lain, kemudian putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian untuk yang pemusnahan itu aset yang tidak dapat dimanfaatkan atau tidak memiliki nilai ekonomi lagi itu dapat dimusnahkan seperti meja, kursi, atau komputer yang sudah tidak digunakan. Kemudian sebab lainnya itu seperti penghapusan karena hilang, kecurian, atau kebakaran. Seperti itu. Untuk penghapusan aset desa yang bersifat strategis itu terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan dari bupati. Dan aset desa yang bersifat strategis itu contohnya tanah kas desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, dan lain sebagainya, atau aset milik desa lainnya. Kemudian selanjutnya ada pemindah tanganan aset desa. Nah, pemindah tanganan aset desa ini seperti tukar-menukar, penjualan, dan penyertaan modal pemerintah desa. Kemudian pemindah tanganan aset desa juga berupa tanah atau bangunan milik desa yang hanya dilakukan menukar dengan penyertaan modal, seperti itu. Kemudian aset desa yang dapat dijual itu
cirinya itu tidak memiliki nilai manfaat atau nilai ekonomi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian berupa tanaman, tumbuhan, dan ternak yang dikelola oleh pemerintahan desa, kemudian dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan atau lelang, atau penjualan langsung itu seperti meja, kursi, komputer, mesin ketik, serta tanaman, tumbuhan, dan ternak. Penjualan melalui lelang itu seperti kendaraan bermotor atau peralatan mesin yang dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa, sehingga hasil penjualannya itu masuk dalam RKD sebagai PAD atau pendapatan asli desa. Kemudian untuk yang penyertaan modal pemerintahan desa itu dilakukan dalam rangka pendirian atau pengembangan serta peningkatan kinerja BUM desa yang berupa tanah kas desa. Kemudian yang selanjutnya ada penata usahaan aset desa. Nah, aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya itu harus diinventariskan dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodifikasi sehingga menjadi aman. Untuk kodifikasinya itu berpedoman pada pedoman umum kodifikasi aset desa yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya penilaian aset desa. Nah, pemerintah kabupaten bersama dengan pemerintah desa itu melakukan inventaris dan penilaian aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindah tanganan berupa tanah atau bangunan itu dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai pabrik. Adapun selain penilaian itu juga ada tukar-menukar aset, itu untuk kepentingan umum, kemudian bukan untuk kepentingan umum maupun bukan untuk kepentingan umum, seperti tanah kas desa itu untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada perencanaan aset desa, yang mana tadi di awal sudah saya jelaskan, perencanaan aset desa ini di dalam rencana pembangunan jangka menengah desa itu untuk kebutuhan 6 tahun. Kemudian yang RKP desa itu ditetapkan dalam APBD setelah memperhatikan kesediaan aset desa yang ada, yang mana perencanaan kebutuhan aset desa itu untuk kebutuhan 1 tahun dalam RKP desa atau RKP desa. Mungkin itu saja dari kelompok 11. Jika ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 11 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.